Perkenalkan, nama saya Kadek Leoni Maya Paramamsa, Taruni D4 Teknologi Rekayasa Bandar Udara 01 Alfa. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan dan menjelaskan makalah dari yang saya buat, yang mencakup 3 materi. Yang pertama, perbedaan bit dan byte. Yang kedua, implementasi atau penerapan dari artificial intelligence dan mekatronika. Yang terakhir adalah contoh dan fungsi dari 5 hardware. Perbedaan bit dan byte. Bit adalah satuan terkecil yang ada di dalam digit komputer. Bit ini diambil dari sistem angka biner 0 dan 1, yang artinya 0 itu off dan 1 itu on. Dari komputer yang terjadul maupun yang terbaru merupakan sekumpulan dari angka 0 dan 1. Contohnya, untuk mengukur kecepatan sebuah modem menggunakan 60 kbps atau 60 km per sekon. Sedangkan byte adalah sekumpulan dari bit yang terdiri dari 8 bit. Dalam perhitungan mudahnya, setiap 8 bit sama dengan 1 byte, atau 1 byte sama dengan 1/8 bit dalam komputer. Istilah byte inilah yang kerap kita lihat sebagai standar baik dalam pengiriman paket data, dalam komunikasi, contohnya internet dengan protokol HTTP-nya, maupun dalam penyimpanan data seperti hard disk, flash disk, memory card, dan storage lainnya. Selanjutnya, saya akan membahas tentang implementasi atau penerapan dari artificial intelligence. Yang pertama ada fitur email dari Gmail. Google menggunakan AI untuk memastikan bahwa hampir semua email yang masuk dalam handphonemu dapat tersedia. Fitur email di Gmail berupaya mengurutkan email dalam sejumlah kategori, yakni utama, sosial, promosi, pembaruan, forum, dan spam. Program ini membantu mengorganisir emailmu sehingga kamu pun lebih mudah melakukan komunikasi melalui email. Contohnya, Gmail mengurutkan email menjadi 4 kategori tab yang berbeda dan mengirimkan email spam ke dalam folder terpisah. Google juga mengklaim bahwa pemfilteran berbasis AI mencegah lebih dari 99% spam masuk ke kotak masuk emailmu. Implementasi yang kedua ada Discover Weekly di Spotify. Bagi kamu yang menggunakan Spotify, untuk mendengarkan musik kesukaan secara tidak langsung setiap harinya sudah berhubungan dengan artificial intelligence. Playlist Discover Weekly yang dirilis Spotify pada tahun 2015 mampu menggabungkan rekomendasi yang sesuai dengan bantuan AI. Berdasarkan analisis, Discover Weekly di Spotify memberikan playlist yang dipersonalisasi sehingga memberikan rangkaian rekomendasi musik yang sangat mungkin kamu sukai. Yang kedua, yaitu adalah navigasi dan travel. Dari sejumlah contoh di atas, dapat terlihat bahwa penerapan artificial intelligence di kehidupan sekarang cukup luas. Salah satu contoh sepertinya dirasakan oleh setiap orang saat ini adalah travel dan navigasi. Penggunaan navigasi dalam kehidupan sehari-hari untuk berpindah dari satu tempat ke tempat lainnya berkaitan dengan AI, baik kamu menggunakan Google atau Apple Maps untuk navigasi, serta kamu memesan ojek online hingga tiket pesawat. Baik Google dan Apple bersama dengan layanan navigasi lainnya menggunakan artificial intelligence untuk menafsirkan ratusan ribu titik data yang mereka terima untuk memberikan penggunaan data lalu lintas secara real time. Selanjutnya ada implementasi atau penerapan mekatronika dalam bidang teknik. Yang pertama ABS, Anti-Block Brake System pada mobil. Sistem pengereman yang dimaksud pada ABS adalah sistem pengereman yang menghindari terkuncinya roda sehingga mobil tetap dapat dikendalikan dalam pengereman mendadak. Sistem ini diadopsi dari teknologi serupa dalam pesawat. ABS bekerja apabila pada mobil terjadi pengereman keras sehingga salah sebagian atau semua roda berhenti sementara mobil masih melaju, membuat kendaraan tidak terkendali sama sekali. Hal ini tentu sangat meresahkan.
sehingga terciptanya ABS. Yang kedua ada ABC atau Active Body Control, yang merupakan teknologi suspensi yang bersifat aktif ciptaan Mercedes-Benz, di mana fungsinya memperbaiki kualitas penguasaan kendaraan di segala medan. Sistem ABC memisahkan pekerjaan dari suspensi menurut elemen aktif dan pasif. Pada dasarnya, gaya atau tekanan yang besar diterima dari hidrolis, sedangkan yang kecil diterima oleh peredam kejut yang konvensional. Jika sistem suspensi aktif yang full sangat menyedot tenaga mesin dan semakin memboroskan bahan bakar, sistem ini mampu menyajikan kenyamanan dan penguasaan jalan yang maksimal. Yang selanjutnya ada penerapan mekatronika pada bidang engineering. Yang pertama, otomotif industri dengan robotik ARM atau robot manufaktur. Robot manufaktur yang paling umum adalah lengan robot atau robot ARM. Sebuah lengan robot terdiri dari 7 segmen logam, tergabung dengan 6 sendi. Komputer mengendalikan robot dengan menggerakkan step motor individual yang terhubung ke setiap sendi atau bagian lebih besar menggunakan hidrolik atau pneumatik. Hal ini memungkinkan komputer untuk mengontrol perpindahan robotika ARM dengan sangat tepat, mengulangi persis gerakan yang sama berulang-ulang. Selanjutnya saya akan membahas tentang fungsi dan contoh dari 5 hardware. Yang pertama ada main memory atau memori utama. Main memory merupakan media penyimpanan dalam bentuk array yang disusun word atau byte. Kapasitas daya simpannya bisa jutaan susunan. Setiap word atau byte mempunyai alamat tersendiri. Data yang disimpan pada memori utama ini bersifat volatil, atau artinya data yang disimpan bersifat sementara dan dipertahankan oleh sumber-sumber listrik. Fungsi dari main memory itu sendiri adalah menyimpan sistem aplikasi, pengendalian, dan data yang sedang beroperasi atau diolah. Semakin besar kapasitas memori, akan meningkatkan kemampuan komputer tersebut. Contoh dari main memory itu ada RAM, ROM, dan DRAM. RAM adalah digunakan untuk menyimpan data. RAM digunakan untuk menyimpan data sementara yang dapat segera diakses oleh prosesor saat diperlukan. Karena bersifat sementara, maka ketika komputer dimatikan, data juga terhapus. Sedangkan ROM adalah media penyimpanan yang bersifat permanen yang tidak memungkinkan di dalamnya dapat dimodifikasi. Sedangkan DRAM merupakan jenis RAM yang banyak digunakan di dalam komputer sebagai memori utama yang harus disegarkan oleh CPU. Storage. Secara umum, pengertian storage adalah sebuah perangkat digital yang berfungsi untuk menyimpan berbagai macam data digital yang dapat disimpan dalam kurun waktu yang tidak menentu tergantung usia perawatan dari perangkat storage itu sendiri. Fungsinya adalah untuk menyimpan data. Contoh dari storage itu yang pertama ada hard disk, kedua disket, CD atau DVD. Hard disk adalah perangkat penyimpanan secara khusus, biasanya digunakan pada perangkat komputer untuk menyimpan data. Hard disk adalah perangkat yang berjalan dengan perputaran kepingan di dalamnya. Selanjutnya ada disket, memiliki fungsi yang sama dengan hard disk. Sebelum hard disk ditemukan, penggunaan komputer menggunakan disket untuk penyimpanan berbagai macam data. CD atau DVD, sebuah perangkat penyimpanan yang sudah tergolong lama. Selanjutnya ada CPU, unit proses utama yang memiliki peranan penting pada komputer karena mengendalikan seluruh proses pengolahan data yang dimana mulai dari membaca data dan peralatan input. Contohnya itu ada DVD drive, floppy disk drive, power supply, dan VGA. Selanjutnya ada input device. Secara umum, input device adalah perangkat masukan pada personal komputer yang berfungsi untuk memasukkan perintah dari penggunaan komputer baik berupa perintah teks, gambar maupun suara yang nantinya akan
diolah kembali oleh perangkat processing. Contohnya ada keyboard. Adalah sebuah perangkat input yang bersifat primer bagi setiap komputer. Artinya setiap penggunaan komputer pasti membutuhkan yang namanya keyboard untuk mengoperasikan komputernya. Berbeda dengan mouse yang juga sama-sama perangkat lunak, karena tanpa mouse sebuah komputer masih bisa dioperasikan. Mouse adalah sebuah perangkat masukan pada komputer untuk menjalankan pointer yang tampil di layar guna untuk mewakili tangan pengguna dalam menjalankan fungsi yang terdapat pada komputer. Ada output device. Output device atau perangkat keluaran adalah sebuah komponen perangkat yang merupakan bagian dari personal komputer. Output device merupakan perangkat yang bertugas untuk mengumpulkan data yang telah diproses. Selanjutnya ada speaker. Speaker adalah alat yang berfungsi mengeluarkan data berupa suara. Data suara tersebut diambil dari olahan prosesor yang mengolah data digital dengan format tertentu. Data suara speaker umumnya diambil dari perangkat masukan mikrofon yang berlangsung dikeluarkan ke speaker ketika digunakan untuk karaoke.